Ini episode pertama dari Gara-Gara Stand Up. Konten jangan ngomong ntar bocor. Ini episode pertama Gara-Gara Stand Up. Konten terbaru yang sengaja gue bikin sebagai bentuk rasa bersyukur gue aja gitu, karena setelah 7 tahun gue gabung sama komunitas stand up komedi gitu, gue udah ngedapetin banyak hal gitu. Bukan cuma soal karir, bukan cuma soal finansial, tapi salah satu yang benar-benar gue ngerasa senang dan bersyukur adalah gue bisa dapet banyak banget temen dengan latar belakang yang juga beda-beda. Dan apik, setelah gue dengar cerita beberapa dari mereka juga itu bikin gue jadi ngerasa ternyata stand up comedy tuh udah bisa ngasih pengaruh yang luar biasa buat hidup banyak orang gitu. Nah di episode pertama ini gue mau ngundang salah satu komik cewek yang gue rasa mungkin lu juga udah kenal gitu. Kemarin dia ikut kompetisi di Suca 4, dia lolos sampai ke 6 besar Presiden Republik Janda Indonesia. Dan kemarin di Suca 4 dia digosipin, nggak usah ngegosip deh, kalau gosip deh ada sendiri dah. Di konten ini nggak usah ngegosip lah ya. Kayak gitu nih, kita langsung undang aja. Ini ada Mega Ini ada Mega Salsabila. Sini lu. Halo Mega. Halo semuanya, kenalin nama gue Mega Salsabila. Mega Salsabila dari enggak, gue pura-pura dulu dong. Apa kabar Mega? Baik bang. Jauh dari Tangerang ya kemarin. Iya bang, ini di mana sih bang? Ini ada di Kebumen, ini di Kebumen. Lu tuh gabung di komunitas Stand Up Kabupaten Tangerang. Stand Up Indo Kabupaten Tangerang. Lu udah berapa lama gabung? 1 tahun yang gue inget, tapi yang Kaptang inget nggak tahu dah. Ya Allah. Jangan bergibah di sini. Saya tidak gibah bang. Saya takut ada potensi gibah di sini. Tapi kalau ada colong-colongan nggak apa-apa kayaknya nih, mohon maaf nih. Bisa lu ceritain nggak gimana awalnya lu bisa nemuin terus mutusin buat gabung ke komunitas stand up komedi? Jadi awalnya gue tuh lihat Neneng di Suca 3. Suca 3? Neneng? Baru berarti ya? Iya, baru banget tuh tahun kemarin. Pas show-nya yang dia ngomong kayak gini, di kampung Neneng anak-anak seumuran Neneng mah udah pada nikah, malah udah pada jadi janda, udah bisa rebut suami orang gitu. Oh gitu. Iya. Itu tuh gue ketawa ngakak, dan terus gue bilang sama nyokap gue, "Ma, lihat tuh Ma, nanti tahun depan gue bakal ada di situ buat ngebantah janda itu nggak ngerebut suami orang." Terus mama gue ketawa-tawa aja gitu, mimpi gitu, kayak nyepelein gitu. Itu lu bisa nemu ada komunitas stand up dari mana? Gue searching di Instagram komunitas stand up komedi, terus gue lihat kan banyak, terus yang terdekat kebetulan saat itu Kabupaten Tangerang. Karena gue tinggalnya di Cisoka waktu itu. Oh iya. Akhirnya lu follow dulu, lu ngikutin mereka kegiatannya apa langsung memang lu pengen langsung datang gitu? Gue follow, gue tanya adminnya, terus adminnya langsung tahu adanya setiap hari Minggu di Cigivi kan. Akhirnya gue datang. Pertama kali gue nggak langsung nyobain, gue lihat dulu nih suasananya. Minggu depannya gue datang lagi, baru gue berani open mic. Oh berarti yang pertama itu lu nggak langsung open mic ya? Minggu depannya baru. Gue dapat respect dari abang yang di komunitas itu. Namanya Edi. Namanya siapa ya? Bang Edi. Edi out? Bukan. Ada Edi. Ed Seram kalau nggak salah namanya. Oh iya. Terus dia bilang gini, pas gua turun panggung, dia bilang gini, "Mega, sebenarnya lu tuh bagus karena ada kejujuran di situ. Lu ngakuin kalau lu janda, tapi lebih bagus lagi mendingan lu kombut." Gua tanya dong, apa itu kombut? Ya udah main aja ke kosan abang gitu. Iya.
Gogon, gosip underground. Gosip underground bro. Tapi akhirnya gue main karena gue ngerasa gue berpikir dia itu orang paling lucu di situ. Jadi kalau seenggaknya kalau gue main gue dapet lah ilmu sedikit gitu. Gak ada maksud apa-apa, cuman pengen belajar. Tapi waktu itu akhirnya emang kombut. Bagus sih. Kagak jadi kombut. Oke, nggak usah dibahas berarti kalau gitu ya. Lu ada pikiran apa tiba-tiba lu merasa kayaknya gue bisa nih stand up gitu? Itu gimana itu? Itu gue emang seneng nulis bang. Emang seneng nulis awalnya? Jadi bukan seneng nulis aja sih, jadi gue seneng curhat di kertas di buku gitu. Oh gitu, iya. Terus gue ngeliat, gue kan emang ngikutin stand up komedi dari Suci 4 ya. Oh iya. Gue sering nonton doang, nggak kepikiran gue. Nggak kepikiran. Gila. Oh, jadi lu ngikutin dari Suci 4, cuma emang tadinya nonton aja gitu. Nah, terus akhirnya lu coba tuh emang ngeberaniin diri aja gitu. Karena gue ngeliat yang di Suci, terus pas Luca Nongol juga gue ngeliat kayaknya mereka tuh semua jokesnya itu kayaknya dari kejujuran. Nah kalau menurut gue kayaknya gue bisa nih gitu jadinya berpikirnya. Oke. Sekarang lu berarti ya udah full stand up lah ya. Bisa dibilang gitu. Iya bisa dibilang gitu kan. Nah sebelum lo gabung stand up komedi gitu, lu sehari-hari tuh ngapain? Sehari-hari gue kerja buat yang ngidupin anak. Sehari-hari kayak wanita pada umumnya. Maksudnya gue nih ya bang, dari pagi sampai sore tuh kerja jadi kasir di salah satu tempat pijat family di Family ya? Di family. Tolong jangan ada yang nanya kontak terapis. Pijat family soalnya. Pijat family. Terus? Akhirnya sampai pokoknya kerja tuh 6 jam, 6 sampai 8 jam lah kalau lembur gitu. Iya. Habis dari situ pulangnya ngojek sampai malam istirahat, pagi kerja lagi gitu aja terus kayak nggak ada kegiatan apa-apa, cuman pekerja aja. Berarti lu kerja seharian, habis itu malam ngojek lagi tuh. Iya. Dari 2017 ke 2018 itu lu masih kerja kayak biasa kan? Itu udah full ngojek tuh. Oh itu udah nggak kerja di... Semenjak gua kenal stand up, gua full ngojek karena biar bisa open mic. Oh iya, jadi waktunya tuh lebih fleksibel jadinya ya. Oh makanya lu nggak kerja di tempat yang pijat family itu lagi berarti kan? Enggak, bentar. Ini maaf nih ya, gue nanya rada pribadi. Lu udah berapa lama ngejanda emang gitu? Dari anak gua lahir umur 22 hari. Ya Allah, itu tahun? 2014. 2014? Itu lu berarti kalau sekarang udah 4 tahunan lu? Iya. Kan materi stand up memang harus jujur dan memang harus dari keresahan gitu kan? Benar. Nah, lu sudah lu udah dengan enak nih, maksudnya udah dengan santai bilang ke depan publik kalau lu tuh janda, lu tuh begini begitu gitu, maksudnya berarti lu udah berdamai itu. Damai bang. Gimana lu bisa nemuin proses berdamainya gitu sama diri lu? Apa lu kayak bertanya-tanya nih, ini bisa gue ungkap gak ya ke orang-orang gitu, gue malu gak ya kalau gue dibilang janda gitu? Ada pertimbangan gitu nggak sih? Ada di awal-awal gue jadi janda tuh, gue tuh pendiam. Gue tuh paling malu cerita sama orang tentang aib gue. Gue nggak pernah bilang kalau gue janda. Oh iya. Di awal-awal, cuman apa yang membuat gue membuka diri tuh kayak udahlah sampai kapan gue nggak pernah jujur gitu. Oh iya. Dan yang bikin gue tambah pengen jujur lagi, pengen cerita kalau gue janda, karena gue ngerasa gue tuh salah satu janda yang beruntung. Kenapa? Karena gue ditinggal nikah lagi, dan ternyata suami gue nikah lagi nggak bahagia gitu. Jadi kayaknya itu harus gue share deh ke orang-orang biar janda-janda yang sama kayak gue nasibnya bisa lupain itu gitu. Ini dalam artian ketidakbahagiaannya dia dengan istrinya yang baru adalah kebahagiaan lu Iya ya? dong, betul. Terima kasih suamiku. Jahat. Nah, tapi gue ada satu hal yang pengen banget gue tanyain nih, Ga. Bukan soal karir atau finansialnya aja deh, tapi lu ngerasa pas lu gabung ke komunitas stand up comedy itu, lu ngerasa ada perubahan di dalam hidup lu nggak? Banget? Apa aja? Gue jadi lebih gampang bisa berdamai, jadi lebih gampang menerima kenyataan, karena pas di komunitas itu gue lihat berbagai macam orang yang punya masalah yang beda-beda dan mereka tuh ikhlas gitu ngejalaninnya, dan gue banyak belajar banyak dari situ. Karena emang kalau kita nggak ikhlas sama kenyataan hidup, boro-boro kita mau ceritain itu dan jadi sebuah kelucuan gitu, maksudnya
buat orang denger aja kan kita juga aduh malu, Iya. gimana kitanya juga Iya. jangan sampai orang tahu gitu kalau kitanya nggak berdamai kan. Iya betul. Jadi salah satu yang lu ngerasa berpengaruh besar sama hidup lu tuh itu berarti. Iya. Lu jadi lebih gampang berdamai sama Diri kenyataan gua. hidup ya. Berdamai sama diri lu, berdamai sama kenyataan hidup, jadi lebih ikhlas aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga ternyata lu bisa dapat bonusnya secara karir, finansial, secara fame juga, ya itu bonus lah ya dari lu ngejalanin stand up comedy itu. Nah pertanyaan terakhir dari gue, seandainya nih ya, seandainya nggak pernah ada stand up comedy di Indonesia, pokoknya andai sampai sekarang itu nggak pernah ada stand up comedy, kira-kira lu ngapain sekarang? Mungkin masih jadi pekerja yang nggak punya hiburan. Yang hari-harinya dari pagi sampai malam kerja, bangun pagi kerja lagi sampai malam gitu-gitu terus. Kita tuh kayaknya bosen kalau hidup gitu-gitu aja gitu. Kayaknya butuh ketawa ya kan. Pokoknya wah nggak kebayang nih kalau nggak ada stand up comedy gue jadi apa ya, paling masih gitu-gitu aja lah. Mungkin kalau misalkan nggak ada stand up comedy juga gue bakal sama kayak dulu gitu, gue bakal cerita ke orang-orang kalau gue mungkin nggak pernah nikah, kalau gue belum punya anak mungkin ya kan, karena emang menutup diri banget dulu gue. Iya. Ya udah gitu deh pokoknya. Terima kasih Mega udah mau diajak buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama Bang Yuda. Semoga cerita ini gitu bisa kasih inspirasi juga buat lo semua. Amin. Mudah-mudahan yang penting gue sih pengen bagi cerita aja, bagi pengalaman gitu. Kalau ternyata tuh ada cerita-cerita yang belum kita tahu di balik seorang komika yang pernah lo lihat gitu di panggung. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Mega juga ada YouTube yang subscribernya jauh lebih banyak dari saya. YouTube-nya apa? Jangan lupa subscribe juga channel YouTube gua @megasalsabila di sini. Nanti ada di bawah sini nih. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Mega.